Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Jumat 1 Agustus 2025. Bapak Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani Juli 2025, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, ekspor dan impor Juni 2025. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Juli 2025. Selama bulan Juli 2025, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juni 2025 atau month to month. Selama bulan Januari 2025 sampai dengan Juli 2025 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,88% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024 atau year to date. Bulan Juli 2025 adalah sebesar 1,97%. Artinya selama bulan Agustus 2024 sampai dengan Juli 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 1,97% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juli 2024 atau inflasi year on year. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terdalam adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dengan memberikan andil 0,14%. Pakaian dan alas kaki dengan inflasi sebesar 0,30% dengan memberikan andil 0,01%. Komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,05%, daging sapi, ikan tongkol, dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03%. Telur ayam ras dan wortel dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai merah, santan segar, dan sawi hijau dengan andil masing-masing minus 0,03%, daging ayam ras dengan andil sebesar minus 0,02%, sepeda motor dan bawang putih dengan andil masing-masing 0,01%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Tingkat inflasi tahunan pada Juli 2025 adalah sebesar 1,97% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,21 pada Juli 2024 menjadi 108,30 pada Juli 2025. Inflasi tahun ke tahun atau year on year Juli 2025 lebih rendah dibandingkan Juli 2022 sampai dengan 2024 dan masih dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh pertama, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 10,74% dengan andil 0,67%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,33% dengan andil 0,40%. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar mengalami inflasi 2,49% dengan andil 0,39%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,59%, tarif listrik dengan andil 0,21%, sewa rumah dengan andil 0,15%, sigaret kretek mesin atau SKM dengan andil 0,13%, angkutan udara dengan andil 0,12%, minyak goreng dengan andil 0,10%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain cabai merah dengan andil minus 0,22%,
angkutan laut dengan andil minus 0,09%, bawang merah dengan andil minus 0,07%, cabai rawit, daging ayam ras, bayam masing-masing dengan andil minus 0,06%. Berikutnya adalah inflasi tahun kalender atau year to date di Kepulauan Riau Juli 2025. Inflasi year to date sampai Juli 2025 yaitu sebesar 0,88%, lebih rendah dibandingkan year to date Juni 2022 sampai dengan 2024. Inflasi tahun kalender sampai dengan Juli 2025 dominan disebabkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 7,59% memberikan andil 0,48%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran dengan inflasi 2,19% dengan andil 0,21%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,72% dengan andil 0,11%. 6 komoditas penyumbang inflasi year to date terbesar Juli 2025 antara lain emas perhiasan dengan andil 0,44%, sewa rumah dan angkutan udara memberikan andil masing-masing 0,10%, sigaret kretek mesin memberikan andil 0,06%, nasi dengan lauk dengan andil 0,05%, dan mie dengan andil 0,04%. Sebaliknya, 6 komoditas menyumbang deflasi atau year to date terdalam Juli 2025 antara lain bawang merah dengan andil minus 0,16%, angkutan laut dengan andil minus 0,13%, bayam dengan andil minus 0,06%, dan cabai merah dan daging ayam ras dengan masing-masing memberikan andil minus 0,05%, serta kangkung dengan andil minus 0,04%. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau, Juli 2025, inflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai inflasi month-to-month terdalam di Kabupaten Karimun sebesar 0,46%. Posisi kedua Tanjung Pinang, inflasi 0,19%. Dan ketiga adalah Kota Batam dengan inflasi 0,15%. Inflasi year on year tertinggi di Kota Batam sebesar 2,3%, sedangkan inflasi year on year terendah pada Kabupaten Karimun yaitu sebesar 0,04%, sedangkan Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi sebesar 0,91%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Nilai tukar petani atau NTP Juli 2025 tercatat sebesar 102,07 atau naik 0,46% dibandingkan Juni 2025. Kenaikan NTP ini terjadi karena naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,60%, lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,14%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani ke Provinsi Kepulauan Riau adalah cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, dan ikan tenggiri. Kenaikan NTP terbesar pada subsektor hortikultura naik sebesar 3,43%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,60%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,17%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah cabai rawit, cabai merah, tomat, dan cabai hijau. Penurunan NTP terdalam pada subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 1,13%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,96%, sedangkan indeks harga yang dibayarkan petani naik sebesar 0,07%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani subsektor ini adalah karet, cengkeh, dan kelapa sawit. Selanjutnya nilai tukar usaha petani atau NTUP Juli 2025 tercatat sebesar 102,57 atau naik 0,43%
dibandingkan Juni 2025. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,60% lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM sebesar 0,17%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal Kepulauan Riau adalah upah merambat atau menyiangi, bibit ayam pedaging atau dok, pur pakan ternak, dan senar jala atau jaring. Kenaikan NTUP terbesar pada subsektor hortikultura naik sebesar 3,54%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,60% lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah sprayer, solar, bibit bayam, dan bibit kangkung. Penurunan NTUP terdalam pada subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 1,38%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,96%. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,43%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah merambat atau menyiangi, upah penjagaan lahan, upah pemangkasan, dan upah penjemuran. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau Juli 2025. Pada Juli 2025 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,15% atau terjadi kenaikan IKRT dari 117,71 pada Juni 2025 menjadi 117,88 pada Juli 2025. Sementara itu secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 1,16%. Sedangkan secara tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,24%. Dari 11 kelompok pengeluaran, tercatat 7 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, 2 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, dan 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 0,36%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah sabun mandi dan sampo. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan kelompok tersebut adalah pembersih lantai, LPG, dan sabun deterjen bubuk. Berikut ini adalah 15 komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan tertinggi pada Juli 2025. 15 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah cabai rawit, kerang, tomat sayur, gambas, dan pare. Dan 15 komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah jeruk limau, bayam, kangkung, ikan pari, dan ikan mujair. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2020 hingga 2025. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni mencapai 215.722 kunjungan atau naik 22,31% secara mantuman dibandingkan kunjungan wisman pada bulan Mei 2025. Bila dibandingkan dengan kondisi pada Juni 2024, jumlah kunjungan wisman naik sebesar 29,19% secara year on year. Perkembangan jumlah kunjungan wisman Januari sampai dengan Juni 2019 sampai dengan 2025. Bila dilihat secara kumulatif, Januari sampai dengan Juni, jumlah kunjungan wisman ke Kepulauan Riau juga meningkat sebesar 20,20% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman Juni 2024. Terdapat sebanyak 927.405 kunjungan
pada Januari sampai Juni 2025 dibandingkan Januari sampai Juni 2024 sebesar 771.528 kunjungan. Jumlah kunjungan Wisman Januari hingga Juni 2025 menjadi capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut adalah distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama Juni 2025. Pada Juni 2025, Wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 113.638 kunjungan atau 52,68% dari seluruh kedatangan Wisman ke Kepri di bulan Juni. Sementara kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 46.446 kunjungan atau 21,53%. Secara mantuman, kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura mengalami peningkatan sebesar 48,72%, sedangkan Wisman berkebangsaan Malaysia mengalami penurunan sebesar 5,67%. Selanjutnya kita dapat melihat distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama Juni 2025. Selama bulan Juni 2025, kunjungan Wisman terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 167.469 kunjungan atau 77,63% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan Wisman melalui Bintan sebanyak 32.073 kunjungan atau sebesar 14,87%. Melalui Karimun sebanyak 9.531 kunjungan atau sebesar 4,42%. Dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 6.603 kunjungan atau sebesar 3,06%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh Wisman berkebangsaan Singapura, sedangkan di pintu masuk Karimun didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia. Perkembangan Wisnus tujuan Kepulauan Riau. Perkembangan Wisnus selama tahun 2021 hingga 2025 sangat fluktuatif. Apabila melihat periode Januari sampai dengan Juni 2025, angka tertinggi tercatat pada bulan April 2025, yaitu sebesar 483.261 perjalanan. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan Wisnus pada Juni 2025 tercatat sebesar 381.055 perjalanan, naik 10,90% dibandingkan Mei 2025 secara mantuman, dan meningkat apabila dibandingkan Juni 2024 atau year on year sebesar 57,76%. Perkembangan Wisnus asal Kepulauan Riau. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada Juni 2025 berasal dari kota Batam, yaitu 165.857 perjalanan, dengan kontribusi sebesar 47,69% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah ini naik sebesar 17,31% dibandingkan Mei 2025 secara mantuman, dan naik 50,50% dibandingkan Juni 2024. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi, yakni sebesar 73.645 perjalanan atau 21,18% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Nataru. Perjalanan Wisnus tujuan Kepulauan Riau Januari sampai dengan Juni 2019 sampai dengan 2025. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik tersebut, jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Juni mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025, namun belum mencapai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID. Jumlah kunjungan Wisnus Januari hingga Juni 2025 menjadi capaian kumulatif tertinggi selama 5 tahun terakhir untuk periode Januari sampai Juni. Januari hingga Juni 2025, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 2.098.843 perjalanan,
Jumlah perjalanan bisnis periode Januari sampai dengan Juni 2025 meningkat 23,32% dibandingkan periode Januari sampai dengan Juni tahun 2024 atau kumulatif to kumulatif. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang tahun 2020 sampai dengan 2025. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2025 mencapai rata-rata 50,01% atau naik 3,92 poin dibandingkan TPK Mei 2025 sebesar 46,09% man-to-man. Jika dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2024, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 14,77 poin, di mana TPK bulan Juni 2024 yaitu sebesar 64,78% year on year. Pada bulan Juni 2025, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi 0,03 poin dibandingkan dengan TPK hotel bintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 49,98%. Rata-rata lama menginap. Untuk rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Juni 2025 adalah 1,82 malam atau naik 0,05 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada Mei 2025 man-to-man. Pada bulan Juni 2025, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,90 malam atau lebih tinggi 0,14 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,76 malam. Artinya, secara rata-rata pada bulan Juni 2025, tamu asing dan tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Juni 2025. Angkutan udara domestik dan internasional. Pada bulan Juni 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 16,12%. Berbeda dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami penurunan sebesar 24,79% dibandingkan Mei 2025. Jika kita bandingkan secara year on year, untuk penumpang angkutan udara domestik pada bulan Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 3,80% dibandingkan Juni 2024. Namun untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 7,33%. Angkutan laut domestik dan internasional. Penumpang angkutan laut domestik bulan Juni 2025 terjadi peningkatan sebesar 23,10%. Peningkatan ini juga terjadi untuk penumpang angkutan laut internasional yang naik sebesar 25,30% jika dibandingkan bulan Mei 2025. Penumpang angkutan laut domestik pada bulan Juni 2025 dibandingkan dengan Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,51%. Pada jumlah penumpang angkutan laut internasional juga mengalami peningkatan sebesar 20,12%. Angkutan udara dan laut secara kumulatif. Jika dilihat secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan laut, baik domestik maupun internasional pada bulan Januari sampai dengan Juni 2025 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Untuk angkutan udara, hanya jumlah penumpang internasional yang mengalami peningkatan secara kumulatif. Angkutan udara domestik turun sebesar 2,52% dan angkutan udara internasional naik sebesar 44,38%. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 3,97% dan angkutan laut internasional meningkat 12,43%. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 1,55% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun pada kegiatan muat bagasi dan barang mengalami peningkatan sebesar 11,64%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang
bulan Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 777,44% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun terjadi penurunan pada kegiatan muat, bagasi, dan barang sebesar 90,02%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang Juni 2025 mengalami peningkatan 183,22% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berbeda dengan kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami penurunan sebesar 5,42%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Juni 2025. Pada Juni 2025, nilai ekspor mencapai 1,90 miliar US dollar atau meningkat 16,79% dibandingkan Juni 2024. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Juni 2025 meningkat 41,06% dibandingkan Juni 2024. Dan pada nilai ekspor sektor non-migas pada Juni 2025 meningkat 12,69% dibandingkan Juni 2024. Selanjutnya kita akan lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Juni 2025 yaitu HS85 mesin peralatan listrik sebesar 862,02 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 54,89%. HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 157,49 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 10,03%. Dan HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 92,33 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 5,88%. Selanjutnya saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Juni 2025. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor 561,21 juta US dollar atau 29,50% dari total ekspor Kepri di bulan Juni 2025. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Malaysia sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga tercatat sebesar 28,22% ekspor ke Amerika Serikat dan 5,41% ekspor ke Malaysia. Jika dilihat secara kumulatif periode Januari sampai dengan Juni 2025, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah ke Singapura sebesar 28,18%. Amerika Serikat sebesar 21,59% dan Malaysia sebesar 6,15%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepri. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 16,83%. Jika dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Juni 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 18,39%. Dari 561,21 juta US dollar, total nilai ekspor ke negara Singapura 35,46% berupa bahan bakar mineral, 25,36% berupa mesin atau peralatan listrik, 12,82% berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share lebih kecil dari 2%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri periode Januari sampai Juni 2024 dan Januari sampai Juni 2025 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai Juni 2025 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 29,34% dibandingkan kumulatif ekspor Januari sampai Juni 2024. Begitu juga dengan ekspor sektor migas mengalami peningkatan sebesar 14,86%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Di sisi lain terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor tambang periode Januari sampai dengan Juni 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.
Ekspor non-migas Januari sampai Juni 2025 menyumbang sebesar 83,08% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 82,55%, hasil pertanian sebesar 0,22%, dan hasil tambang sebesar 0,31%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai Juni 2025 didominasi oleh golongan barang atau HS 85, yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 5,07 miliar US dollar atau 49,50%. Dan golongan barang HS 84, yaitu mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 1,13 miliar US dollar atau 11,04%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan Juni 2025. Pada Juni 2025, nilai impor mencapai 1,87 miliar US dollar atau meningkat 35,81% dibandingkan Juni 2024. Secara tahunan, impor migas tercatat senilai 0,22 miliar US dollar atau naik 29,56%. Impor non-migas tercatat senilai 1,65 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 36,70%. Selanjutnya saya akan menyampaikan 3 besar negara asal impor ke Kepri. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 608,94 juta US dollar atau 32,52% dari total impor Kepri. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Singapura sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 14,74% impor dari Amerika Serikat dan 9,96% impor dari Singapura. Berikutnya, secara kumulatif Januari sampai Juni 2025, 3 negara terbesar asal impor Kepri yaitu Tiongkok sebesar 35,45%, Singapura sebesar 10,50%, dan Malaysia sebesar 8,05% dari total nilai impor Kepri. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Juni pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan kumulatif impor Januari sampai dengan Juni 2025 didorong oleh peningkatan kumulatif impor migas dan juga non-migas masing-masing sebesar 90,30% dan 36,99%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian. Pada periode Januari sampai Juni 2025 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Impor non-migas Januari 2025 menyumbang sebesar 84,76% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 81,68%, hasil pertanian sebesar 3,03%, dan hasil tambang sebesar 0,05%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai Juni 2025 didominasi oleh HS 85, mesin atau peralatan listrik sebesar 4,01 miliar US dollar atau 41,43%, dan HS 84 yaitu mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 1,51 miliar US dollar atau 15,61%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Juni 2025. Berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Juni 2025. Neraca perdagangan Kepulauan Riau mengalami surplus sebesar 29,67 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 1,90 miliar US dollar, lebih tinggi daripada impornya sebesar 1,87 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan bulan Juni 2025, secara kumulatif neraca perdagangan Januari sampai Juni 2025 juga mengalami surplus sebesar 0,89 miliar US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepulauan Riau dengan 5 negara utama yaitu Singapura, Amerika Serikat,
Malaysia, Tiongkok, dan Saudi Arabia. Pada Juni 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 374,61 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 521,28 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan 5 negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 76,86 juta US dollar. Selanjutnya, mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif Januari sampai dengan Juni 2025. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Singapura sebesar 2,27 miliar US dollar, diikuti dengan Amerika Serikat sebesar 1,84 miliar US dollar dan Saudi Arabia sebesar 0,53 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 0,34 miliar US dollar, diikuti Taiwan sebesar 0,71 miliar US dollar dan Rusia sebesar 0,495 miliar US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan baru saja adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis pada hari ini, kami menyampaikan bahwa di tahun 2026 akan dilaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.